Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kebaikan dan terus kebaikan diberikannya kepada kita. Oleh karena itu kita harus mengucapkan selalu Alhamdulillah atas segala limpahan rahmatnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah, pada video kesempatan kali ini, video ini akan berbicara tentang tanda-tanda kiamat. Jadi kiamat itu terbagi dua. Ada kiamat kecil, sugro, dan ada kiamat besar, kubro. Tanda-tanda kiamat kecil adalah seperti contohnya kematian. Kemudian banyaknya terjadi bencana alam. Tanah longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus, yang sebenarnya itu memang sengaja Allah berikan peringatan kepada kita bahwasanya kehidupan ini tidak abadi, akan berakhir, agar kita itu bisa kembali menata kehidupan agar lebih baik lagi. Kemudian banyaknya anak yang durhaka sama orang tua. Banyak sekarang ini, mungkin ya, dan kita tidak termasuk untuk itu, anak yang barangkali suka memerintah orang tua. Kalau dari segi adab ini tidak bagus. Orang tua dijadikan budak oleh anaknya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, kiamat besar tidak akan terjadi sebelum moral manusia itu rusak. Jadi ketika syariat, ajaran Rasulullah dan larangan dari Allah tidak lagi diperhatikan, tidak lagi dipatuhi, maka siap-siaplah terjadi kiamat besar. Nah, nanti disitulah akan datang yang bernama Imam Mahdi. Kemudian lagi banyak orang-orang yang berlomba untuk membangun bangunan yang mencakar langit. Bahkan Masya Allah di Arab Saudi itu, mungkin kalian pernah melihat bangunan tower jam dinding yang tinggi sekali. Padahal kaca itu apabila matahari memancarkan cahayanya ke kaca, ke bangunan yang tinggi, maka dia akan memantul panas tadi dan akan menghancurkan atmosfer bumi. Bayangkan jika seandainya atmosfer tadi makin menipis, maka oksigen kita akan terkuras. Mungkin akan rusak bumi ini. Nah, jadi jangan kita salahkan alam kalau bumi ini sudah rusak, barangkali perbuatan dari manusia itu sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi dan di lautan, semuanya disebabkan oleh campur tangan manusia. Kemudian Allah tampakkan musibah itu di muka bumi agar mereka dapat merasakan akibat daripada perbuatannya sendiri. Nah, jadi itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbicara tentang kiamat besar ya. Kiamat besar. Kiamat besar ini berarti kehancuran seluruh alam semesta. Ada yang mengatakan katanya itu pergeseran planet-planet yang keluar dari garis poros di alam jagat itu. Mereka keluar daripada peredarannya, akhirnya bertabrakan satu sama lain. Intinya kehancuran semuanya lah. Tidak ada lagi yang tersisa. Bahkan yang terakhir meninggal pun malaikat maut diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya sendiri nanti terakhir. Setelah seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini mati. Dan sebelum dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda kiamat besar adalah adanya asap tebal. Atau bisa dikatakan dengan dukhan. Kemudian lagi keluar dari bumi ini binatang melata.
atau bisa disebut dengan dabbatul ard. Itu di Quran ada itu. Dabbah ini katanya di tangannya itu membawa tongkat dan ada cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Tongkat itu fungsinya adalah untuk mendeteksi, oh ini orang muslim, maka nanti wajahnya akan bercahaya. Akan tetapi itu apabila di akhir zaman nanti iman orang itu memang betul-betul beriman. Yang dikhawatirkan itu ngakunya Islam tapi perbuatannya tidak Islam orang itu. Maka akan dibantai oleh binatang melata ini. Katanya dabbah ini bulunya tebal, bahkan tidak diketahui mana muka mana belakang. Allahu a'lam. Itu ada sedikit kabar daripada baginda Nabi Muhammad SAW seperti itu. Kemudian keluarnya Dajjal. Dajjal ini, kalau kita berbicara tentang Dajjal ini panjang sebenarnya ceritanya. Singkatnya saja, setelah Nabi Muhammad wafat, di dasar laut bukit Yaman itu, katanya di situ dikurunglah Dajjal ini. Ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka rantai-rantai yang mengikat Dajjal itu sudah mulai melemah. Dan itu ciri-ciri sebenarnya Dajjal ini bakal keluar. Dan sebenarnya yang keluar saat ini adalah sifat-sifat Dajjal. Contohnya seperti pembohong, penipu. Itu adalah sifat-sifat Dajjal yang melekat pada orang. Hati-hati, ini salah satu ciri keluarnya Dajjal sebentar lagi. Kapan terjadinya hanya Allah yang tahu. Dajjal ini bermata satu dan ada bertulisan di dahinya ini kafaro. Dan beliau dan Dajjal ini membawa fitnah yang sangat besar nanti di akhir zaman, sehingga katanya orang-orang beriman yang imannya tipis bisa mengikut kepada Dajjal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, yang mana katanya nanti Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa. Kenapa Allah turunkan kembali Nabi Isa ke muka bumi? Padahal kata-kata orang Kristen, Nabi Isa ini mati disalib. Sebenarnya Allah di dalam Al-Quran sudah menjelaskan, walakin syubbihalahu. Yang disalib itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa ini langsung Allah angkat ke langit. Dan orang yang disalib itu adalah orang yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Dan dalam riwayat, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kita sempat bertemu Nabi Isa di langit. Nah, nanti di akhir dekat kiamat Nabi Isa akan turun kembali. Apa fungsinya? Yang pertama untuk meluruskan bahwasanya yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Dan untuk meluruskan kesalahpahaman orang Kristen itu yang beranggapan bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga dalam keadaan kita saat ini Allah tetap peliharakan iman kita. Apabila kita dipanjangkan umur dan sempat bertemu dengan kiamat, iman kita tetap dipertahankan Allah di dalam hati kita, sehingga wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.